Hai gengs, back with me Dinda di channel YouTube aku. Kali ini aku ingin membawakan genre reading. Temanya adalah dia yang tidak bisa berhenti memikirkan kamu. Ya, buat kamu yang mau personal reading bisa kontaknya itu ada di description box video ini. Ini bisa resonate-nya beberapa aja kalau kamu mau personal reading yang tadi aku bilang. Aku tuh lagi gak terlalu semangat energinya buat bikin video, tapi I do my best. Ini tuh udah agak malam sebenarnya, agak sedikit kecapean sih sebenarnya aku, tapi ya udah, kita coba aja. Kita mulai ya. Energi kamu ke dia seperti apa? Energi kamu tuh kadang males ya, kayak males melihat dia, atau ada sesuatu yang kamu rasakan saat kamu melihat dia. Misalnya ketika kamu melihat dia, kamu tuh sakit hati, atau kamu pernah terluka, atau kamu sebel, marah, atau emosi, atau kamu merasa bersalah atau apa. Disesuaikan sama energi kalian masing-masing ya. Intinya ketika kamu melihat dia itu ada efeknya, ada pengaruhnya. Atau kamu takut melihat dia karena punya salah atau malu atau apa. Bisa ya, energi-energi itu kalian sesuaikan masing-masing aja, pasti beda-beda. Iya, ada rasa takut kok ya kamu sama dia. Kenapa takut ya? Kamu tuh kayak bersembunyi, menghilang. Ada perubahan energi sih di sini ya. Contoh misalnya kamu tadinya tuh pengen banget sama dia, tapi sekarang kayak mau melepaskan dia, atau mau menjauh, atau cuek ke dia saat ini. Kamu sekarang energinya lebih tenang, lebih bersikap tenang, atau nggak banyak yang kamu lakukan untuk dia. Ada rasa ini ya, kayak beban pikiran. Kenapa jadi kalian punya beban pikiran ya? Ada beban pikiran yang dirasakan. Sempat ada komunikasi intens juga di sini. Kayak beberapa kalian ada yang merasa sakit hati atau terluka, tapi masih tetap kepoin dia, cari tahu tentang dia, atau mau tahu tentang dia. Ada perasaan ragu tentang dia. Sekarang kita move energi dia ke kamu. Energinya dia sedih, tapi masih tetap kepoin kamu. Hubungannya stuck, gak banyak yang berubah. Ada kegalauan, kesedihan, dan baper dia juga ke kamu. Tapi walaupun baper, kepoin kamu terus. Ada rasa ingin bertemu di pikirannya gitu. Merasa dekat sama kamu sih, tapi kayak energinya agak beda menurut dia. Ada perasaan seseorang yang lebih besar di sini, bisa dia atau kamu yang lebih besar. Harusnya dia sih yang lebih besar, kan dia yang nggak berhenti mikirin kamu ya. Ada happiness yang dia rasakan ketika bertemu sama kamu di sini. Ada happiness karena di sini ada seseorang yang perasaannya makin lama makin besar. Sekarang kita masuk dia yang tidak bisa berhenti mikirin kamu. Nanti aku mau cek apa ya? Kenapa dia nggak bisa berhenti mikirin kamu? Dan apa yang dia pikirkan? Ya. Dia yang tidak bisa berhenti mikirin kamu itu seseorang yang pikirannya selalu berusaha positif tentang kamu. Apapun yang terjadi dia maunya ya pikirannya yang positif aja tentang hubungan ini. Aku nggak tahu ini kalian pernah dalam in relationship atau baru dekat atau HTS-an atau FWB-an ya. Dia sering memandang kamu dari kejauhan, kayak kepoin kamu aja gitu. Dia merasa hubungan kalian tuh nggak sesuai harapan dia di sini. Dan tipe orangnya itu gak terlalu banyak action,
Dan dia itu kayak mau komunikasi sih sama kamu, kayak pengen maju duluan, approach duluan. Banyak hal yang dia pertimbangkan di sini. Ada rasa berharap, kayak pengen kamu pay attention ke dia juga. Dia yang goals oriented ya tipenya nih. Orangnya tuh gampang overthinking, apa-apa dia pikirin, pemikir. Kalian tuh pernah intens sebelumnya di sini. Mungkin orang ini punya beberapa pilihan atau option lain ya, tapi kayaknya yang dia pendam tuh perasaannya ke kamu. Sebenarnya orangnya gak banyak bicara, entah introvert memang gak banyak bicara, atau dia lebih banyak diamnya ke kamu di sini. Dia tuh lebih sering mikirin kamu, fokusin kamu, jadi dia gak fokus sama hal-hal lain di luar itu. Ada sesuatu yang mau dilakukan, tapi entah gimana dia kebanyakan mikir aja gitu ya. Kenapa ya dia seperti itu, guys? Tanya aku tanya siapa? Nah, ini kan dia mau effort sebenarnya. Dia kayaknya love language-nya physical touch, touchy agak childish, agak kekanak-kanakan. Dia tuh tipenya yang mau diperhatiin gitu. Sebenarnya dia punya perasaan yang nyata sih. Dia tuh kayak makin kesini makin diarahkan, kayak semesta kayak mengarahkan ke kamu gitu. Gimana jelasinnya, aku juga bingung ya. Kalian mungkin pernah heart to heart conversation, atau mungkin energinya lagi pengen ngobrol nih sama kamu, tapi ngobrolnya heart to heart conversation, dari hati ke hati. Kayak pengen jujur apa yang dia rasakan mungkin ke kamu, atau dia pengen jujur apa yang dia pikirkan ke kamu, atau dia sebenarnya think about discuss, mungkin dia ngerasa perlu discuss sama kamu, mungkin have to discuss with you about feelings mungkin satu sama lain. Nah, dia rasa obses, addiction ke kamu nih. Ini relate sama temanya, tidak bisa berhenti mikirin kamu. Addictionnya lebih ke mikirin terus gitu ya. Mikirin terus. Kadang kepikirannya tuh hal-hal yang romantik ya, romantik dia, kamu sama dia. Ini lagi berjauhan yang tadi aku bilang. Ada separation di sini. Dia kayaknya berharap seseorang soulmate seperti kamu mungkin. Atau ketika dia berdoa, afirmasi, memanifestasi, memvisualisasikan manifestasi dia, terus kamu hadir tuh, dihadirkan semesta ke dalam hidupnya dia. Dia pengen tahu kamu lebih jauh lagi, getting to know each other. Pengen tahu kamu lebih dekat, lebih jauh, seperti apa sih aslinya kamu ini. Dia yang tidak bisa berhenti memikirkan kamu. Dia itu seseorang yang suka memakai luxury things, luxury item. Atau kamu mungkin bisa lihat apa yang dia kenakan, apa yang dia pakai itu bukan barang-barang murah mungkin. Soalnya di sini ada luxury di sini. Atau dia seseorang yang high value mungkin. Atau dia seseorang yang tahu self worth-nya. Ada yang introvert, atau memang kamu sama dia bertemu di suatu komunitas yang sama, atau ada yang dimulai dari pertemanan, friendship. Orangnya menyenangkan, jadi dia tuh kayak extrovert yang kalau lagi di banyak orang dia gampang adaptasi, charming nih, kayak punya karisma tersendiri orangnya. Auranya mungkin bagus, confidence, banyak hal, happy things, happy dalam hidupnya gitu ya. Ada sesuatu yang terjadi antara kamu sama dia, sesuatu big things,
hal besar. Jadi kayak hal besar terjadi terus hubungan kalian tiba-tiba berubah. Dia tuh banyak introspeksi nih, kepikirannya entah overthinking juga, introspeksi juga. Mungkin kalau ada salah dia introspeksi, atau kurangnya di mana. Dia tuh kayak butuh insight, banyak merenung, banyak mikirin. Merenung, introspeksi, overthinking, ya kan, itu sama aja kan, mirip-mirip. Ada seseorang yang kayak pengen jujur sama kamu, atau dia kayak butuh yang tadi heart to heart conversation. Dia mungkin ingin tahu sesuatu, kebenarannya seperti apa, butuh validasi mungkin. Iya, ada seseorang nih yang kayak butuh pengakuan, penjelasan, atau dia pengen dengar sesuatu dari kamu mungkin. Di sini ada ketertarikan antara kamu sama dia. Kayaknya kamu sama dia sih dua-duanya sih sama-sama tertarik. Dan di sini sejak saat itu jadi hubungan kalian berkembang. Ada passion juga. Mungkin saat ini energinya lagi diam atau cuek. Energinya menjauh sama kamu sih. Dia yang tidak berhenti memikirkan kamu. Ini aku bakal ambil poin-poinnya aja ya. Jadi please don't mention about kalau artinya nggak sesuai. Ini aku bakal sesuaikan sama temanya. Dia yang tidak berhenti memikirkan kamu, kayak seseorang yang manipulatif sih, kayak bohong. Entah dia suka bohongin kamu, atau dia kayak menutupi sesuatu dari kamu, atau menyembunyikan apa. Kamu mungkin ngerasa dia tuh banyak melakukan hal-hal yang bikin kamu marah, hal menyebalkan mungkin. Seseorang yang punya pola hidup yang sehat, olahraga, lifestyle yang sehat mungkin. Seseorang yang sebenarnya cukup dekat sama kamu, atau energinya tuh bener-bener sedekat itu ya. Kayaknya ada dari mereka yang nungguin kamu nih, menunggu, waiting ya. Dan orang ini pernah melakukan sesuatu yang menyebalkan di mata kamu. Kita cari tahu ya, kenapa dia nggak bisa berhenti memikirkan kamu. Kenapa dia tidak bisa berhenti? Karena ada salah satunya yang silent treatment atau diam aja. Jadi di situ dari no contact itu mungkin dia merasa kegelisahan, atau ingin seseorang tuh jangan diam aja, tetap komunikasi seperti biasa mungkin. Dia kepikiran itu benar yang tadi, kayak dia butuh penjelasan, validasi, atau sesuatu yang dia pengen tahu kebenarannya di sini. Kepikirannya karena ada seseorang yang menjauh, menghilang, jadi kayak missing miss absence. Kayak dia merasa kehilangan, atau kayak dia merasa kehilangan kehadiran seseorang, jadi seseorang nggak ada gitu, yang tadi aku bilang no contact itu. Jadi dia kepikiran karena seseorang nggak hadir, mungkin dulunya ada, sekarang nggak ada gitu. Dia kepikiran karena dia ngerasa sebenarnya hubungan ini tuh ada peluangnya, ada kesempatannya, dan dia mau ambil peluang itu sebenarnya. Ada seseorang yang kayak mau minta maaf ya di sini. Dia pengen ada suatu perubahan di hubungan kalian nih, nggak stuck aja gitu, nggak stuck di tempat. Ada rasa optimis, kayak dia mau melakukan sesuatu untuk hubungan ini. Ada hasrat yang kayak menarik dia untuk mendekat atau menghampiri kamu di sini. Ini mirip-mirip sih ya kartunya. Dan orang ini kan masih berharap juga sama kamu.
atau berharap dimaafin, atau berharap kamu memperhatikan dia lagi. Dia merasa dijudge macam-macam sama kamu, atau dia ngerasa image dia tuh buruk di mata kamu juga. Dan dia juga kepikiran kalau dia pernah melakukan kesalahan atau buat kamu sakit hati. Dan mungkin hubungannya nggak baik-baik aja saat ini. Ya jadi kayak dia bingung, kepikiran ini hubungannya kok seperti hubungan yang gagal, nggak sesuai harapan dia. Padahal dia tuh masih mengharapkan yang baik-baik di hubungan ini. Oke, kita cari tahu apa yang dia pikirkan ya. Yang dia pikirkan adalah, iya, dia mau tahu suatu kebenaran di sini, kebenaran atau kejujuran, atau ada sesuatu yang mau dia tunjukkan ke kamu. Entah nih apa yang mau dia tunjukkan, perasaannya atau feelings. Yang dia pikirkan sesuatu yang dia yang dia nggak tahu jawabannya. Mirip-mirip yang validasi aku bilang tadi sih, dia nggak tahu jawabannya, dia nggak tahu kebenarannya seperti apa. Ya mungkin dia ngerasa energinya ketarik terus sama kamu, intuisinya tuh kayak menebak-nebak sesuatu. Ada sesuatu yang bikin dia nggak yakin sih di sini. Apalagi kalau kalian tuh silent treatment atau mendiamkan dia. Jadi dia ada ketidakyakinan di sini. Memang ya orangnya pemikir juga sih. Jadi ketika ada masalah sedikit itu langsung overthink. Yang dia pikirkan, dia ingin menarik perhatian kamu sebenarnya. Dan galau orang ini juga. Perasaannya itu nggak tenang, nggak menentu. Perasaannya nggak enak aja gitu ya. Dia seperti mau mengambil keputusan di sini. Contoh, misalnya kamu diamin dia. Dia ini bingung mau move on atau enggak, atau dia harus effort atau enggak. Dia harus maju atau menghilang sebenarnya. Nah, itu keputusan-keputusan seperti itu yang mau diambil. Yang dia pikirkan orang ini sebenarnya mau action ya sebenarnya. Dan karena dia ingin action, ya jadi dia berpikir terus actionnya apa, gimana supaya dia dapat feedback dari kamu, gimana supaya kamu pay attention ke dia, gimana supaya actionnya nanti itu ada hasilnya. Itu juga termasuk. Dan orang ini kayak minta belas kasih kamu ya, karena kamu cuek banget, kayak nggak peduli juga. Dia pengen kamu lebih bijak mengambil keputusan, lebih bijak memperlakukan dia. Kalau kamu marah, dia pengen kamu lebih tenang, lebih kalem, lebih santai. Jangan marah-marah terus mungkin ke dia. Yang dia pikirkan, orang ini lagi baper sih sebenarnya nih, kamu nih. Baper yang gak tenang ya, di luar perasaan lain-lainnya. Yang dia pikirkan, dia masih mau baik, masih mau welcome, pengen kamu tuh merespon dia, nggak diam aja gitu maksudnya. Ini beberapa kartu kayak banyak artinya ya, yang aku tangkap ini kayak dia mau minta maaf, atau dia pengen kamu maafkan dia. Karena nih kan, feeling anxiety di sini katanya tuh, apalagi kalau dia pernah lakuin salah, makanya dia nggak berhenti kepikiran kamu. Dia ngerasa kayak udah nggak ada harapan di hubungan ini, atau kamu kayak udah acuh, dan dia ngerasa kamu nggak memberikan dia kesempatan atau tidak memberikan dia harapan. Ada perasaan menyesal. Nah, berarti dia pernah melakukan sesuatu terus dia menyesal di sini. Makanya pikirannya stuck ke kamu. Nah, ini banyak banget kartu tentang pikiran.
Yes, ini ada source yang banyak. Source ini kan tentang pikiran. Nih 4 tebaran di atas ini about ini apa, tentang pikiran ya. Oke, kita cari tahu apa lagi ya. Dia yang tidak berhenti memikirkan kamu. Iya, orang ini merasa tidak bisa berbuat apa-apa. Kayak aku ngerasa kamunya diam aja, tapi diamnya kayak kemarah dia mungkin. Jadi dia takut mungkin, atau insecure. Ya, insecure-nya itu takut. Dia seseorang yang pekerja keras. Dia fokuskan kamu. Dia tipe yang fokus kepada material things. Mungkin dia suka membicarakan kamu ke teman-teman atau circle-nya dia. Dia merasa hubungan kalian tuh ada sisi positifnya, hubungan yang positif. Kamu tuh udah mencuri hatinya dia, atau dia sebenarnya ingin mengambil hati kamu. Apalagi kalau dia tahu kamu mungkin banyak yang mendekati. Dia ingin memenangkan hati kamu. Ini seseorang yang lagi yang lagi kamu cuekin mungkin. Seseorang yang udah kalian pernah kenal. Kamu ada jarak sama dia. Kalau kamu feminin, kamu kayak pasif, cuek, agak sedikit menghindar. Kalau dia feminin itu ya tadi ya, maksud aku. Kalau dia maskulin, dia yang mau mendekat, dia yang mau menarik perhatian kamu. Seseorang yang masih berharap happiness di hubungan ini. Mungkin dia juga disupport sama orang-orang sekitarnya dia untuk hubungan ini. Sebenarnya ada perasaan lelah sih orang ini sama hubungan kamu sama dia. Makanya dia kadang kayak agak-agak pasif, gak banyak yang dia lakukan karena sebenarnya udah agak capek juga sama hubungannya. Dia yang tidak bisa berhenti memikirkan kamu. I knew exactly what I was doing. Dia tuh kayak mengalami kesadaran apa yang sebelumnya dia lakukan ke kamu. Entah kesalahan, entah kamu marah atau apa. Intinya dia udah tahu dan sadar apa yang sebenarnya dia lakukan ke kamu sebelumnya itu. Dan hidup dia tuh gak seperti apa yang kamu lihat. Kayak dia mau bilang kalau hidup aku tuh ya gak seperti apa yang kamu lihat, gak seperti yang kamu pikirkan. Kalau kamu mikir dia happy, ya sebenarnya gak happy. Nah itu maksudnya gitu. Dia ini kayak seseorang yang meninggalkan kamu, ghosting atau pergi dari kamu. I love you before you could leave me. Jadi dia sengaja menghindar menjauh duluan sebelum kamu yang meninggalkan dia. Nah kan ini ada orang-orang yang agak memanipulasi kayak dia menyembunyikan apa yang dia rasakan, apa yang dia pikirkan. Dia menyembunyikan yang sebenarnya dia tuh seperti apa. Nah dia tuh menyembunyikan itu dari kamu. Dia mengingat every detail of that day. Aku nggak tahu nih that day-nya apa. Entah kalian pernah bertemu, entah kalian pernah konflik. Nah itu dia ingat. Mungkin hari apalah yang menurut dia penting ya buat kalian. It was my fault but I blame you. Mungkin dia waktu itu ya kayak gak sadar menyalahkan kamu atau mengatakan sesuatu yang seperti memojokkan atau menyudutkan kamu ya. Dan dia sadar sebenarnya itu salah dia, tapi kayak dia yang nyalahin kamu. I want to feel that way again. Nah orang ini entah ingin kembali atau merasakan hal-hal yang sebelumnya dia rasakan pada saat dahulu sama kamu ya. Ini seperti seseorang yang menyesal ya. Relate yang tadi aku bilang, kayak orang ini tuh meminta maaf.
ya, regret. Nah, dia ini merasa kayaknya kamu tuh soulmate-nya, ya. Mungkin dia ngerasa beda aja, nggak seperti lawan jenis pada umumnya yang pernah dekat sama kamu. Orang ini kayak mempertanyakan ya, kayak apakah kamu orang yang tepat, apakah kamu seseorang yang partner yang selama ini dia cari, atau ya dia ngerasa kamu tuh tipenya dia, seseorang yang memang dia inginkan. Nah, itu tuh kamu sebenarnya. Kriterianya ada di kamu. Dan mungkin dia merasa kamu tuh seseorang yang pantas dijadikan partner sehidup semati, ya, sehidup sesurga. Life partner ya. Nah, kan ini ada forgiving and learning. Benar-benar seseorang yang mau minta maaf. Ini beberapa tebaran walaupun decknya beda, ini yang keluar dari tadi kayak orang yang mau minta maaf terus gambar-gambarnya. Kayak dia udah sadar aja, atau dia ingin melepaskan hal-hal negatif yang pernah dia lakukan. Jadi kayak dia lagi proses healing gitu ya, healing dari masa lalu. Dan pengen ada ini, pengen bersatu, pengen deket sama kamu. Someone from your past is returning to your life. Pengen kembali, pengen ada penyatuan, kebersamaan. Yang pertama sih kayak pengen bertemu dulu lah. Kalau udah bertemu ya mau balikan, mau kembali terserah deh. Karena kan di sini komunikasinya juga kurang kan. Ya mungkin perbaiki dulu kali ya komunikasinya. Kita cek energi dia ke kamu deh. Bingung amat ya. Energi dia yang tidak bisa berhenti memikirkan kamu. Energinya positif, baik, masih welcome, masih pengen baik ke kamu. Dia masih menganggap kamu seseorang yang penting seperti rumahnya. Kayak dia bakalan kembali atau on off ke kamu mungkin. Masih mau ini menarik perhatian kamu, caper-caper. Kayak ada sesuatu yang kayak pengen dia lanjutkan atau pengen melanjutkan hubungan ini. Atau pengen hubungannya tuh berkembang ke kamu. Pengen bikin kamu happy sih kayaknya. Energinya ada yang masih kepoin kamu ya. Masih bertanya-tanya atau questioning tentang kamu di sini. Kamu apa kabarnya? Kamu masih mikirin dia atau enggak? Yang dia rasakan sama atau enggak, dan lain-lainnya ya. Kayaknya kalian berkomunikasi mungkin lewat intuisi ya. Perasaannya campur aduk sih saat ini. Emotions nih tuh, lagi baper-bapernya. Ngerasa nyaman sama kamu, makanya kayak mau dekat. Ini salah satunya kebanyakan ya yang feminin ini sih yang cuek ya. Dan di sini ada kartu New Beginning. Kayak seseorang yang berharap ada sesuatu yang baru di antara kalian. New Beginning, ya. Oke, itu aja ya. Nanti kita lanjut di tema berikutnya. Zodiak dia yang tidak bisa berhenti memikirkan kamu. Ada zodiak Cancer, Sagittarius, Aries, Scorpio, Gemini, Aquarius, Libra, dan Virgo. Ada huruf U, G, K, C, O, N, F, X, I, Z, dan L. Oke, itu aja gengs. Thank you for watching ya. Don't forget to stay positive, keep your mind and soul. Bye-bye.